Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Mikroba, yaitu tanah sebagai habitat mikroba yang terdiri dari sifat-sifat tanah. Bagaimana tanah bisa menjadi habitat mikroba, mikroba apa saja yang mendiami tanah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi komunitas tanah, dan interaksi-interaksi mikroba yang terjadi di tanah. Nah, sifat-sifat tanah. Tanah adalah media kompleks yang terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Nah, sifat-sifat utama tanah terdiri dari struktur fisik, komposisi kimia, sifat biologis, kapasitas retensi air, dan aerasi. Di mana struktur fisik itu tanah memiliki struktur seperti pasir, debu, dan lempung, dan struktur agregasi partikel. Nah, komposisi kimianya yaitu mengandung mineral seperti kalsium, magnesium, dan fosfor, senyawa organik, dan pH bervariasi yaitu asam, netral, dan basa. Nah, sifat biologis tanah itu tanah mengandung mikroorganisme seperti bakteri dan fungi. Nah, mereka berkontribusi dalam siklus nutrisi. Selanjutnya yaitu kapasitas retensi air, di mana tanah menyimpan air yang penting untuk kehidupan mikroba dan tumbuhan. Nah, yang terakhir yaitu aerasi, di mana kandungan oksigen dalam tanah menentukan keberadaan mikroorganisme aerob maupun mikroorganisme anaerob. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana tanah bisa menjadi habitat mikroba. Tanah menjadi habitat mikroba karena menyediakan kebutuhan dasar yang terdiri dari sumber nutrisi, yaitu tanah kaya akan bahan organik atau humus dan mineral yang mendukung pertumbuhan mikroba. Yang kedua yaitu lingkungan yang stabil, di mana tanah melindungi mikroba dari sinar UV, fluktuasi suhu, dan kekeringan. Yang ketiga yaitu porositas tanah memungkinkan mikroba mengakses air untuk metabolisme. Dan yang terakhir yaitu zona mikrohabitat, di mana tanah memiliki banyak mikrohabitat seperti pori-pori tanah, permukaan partikel, dan bahan organik. Nah, berbagai jenis mikroba hidup di tanah itu diantaranya bakteri. Bakteri dalam tanah termasuk Bacillus, Pseudomonas, Rhizobium, dan bakteri pengikat nitrogen seperti Azotobacter. Yang kedua yaitu fungi, di mana berperan dalam dekomposisi bahan organik, contohnya Aspergillus, Penicillium, dan Trichoderma. Selanjutnya yaitu Actinomycetes, mikroba mirip jamur yang menghasilkan antibiotik seperti Streptomyces. Selanjutnya yaitu Archaea, mikroorganisme ekstremofil yang hidup di tanah salin atau asam. Nah, selanjutnya itu protista dan alga, berperan dalam siklus karbon dan nitrogen. Dan yang terakhir yaitu virus, berperan dalam regulasi populasi mikroba melalui infeksi. Beberapa faktor yang mempengaruhi komunitas tanah itu meliputi pH tanah. Mikroba memiliki preferensi pH tertentu, yaitu asam, netral, maupun basa. Nah, kedua yaitu ketersediaan nutrisi, di mana kandungan bahan organik dan unsur hara menentukan keberagaman mikroba. Nah, selanjutnya yaitu interaksi-interaksi mikroba yang terjadi di tanah, di mana itu terdiri dari kompetisi mikroba bersaing untuk mendapatkan nutrisi atau ruang. Yang kedua yaitu simbiosis, hubungan saling menguntungkan atau mutualisme seperti Rhizobium dengan akar tanaman legum. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, di mana satu mikroba mendapatkan keuntungan dan merugikan mikroba yang lain, di mana itu misalnya virus yang menginfeksi bakteri atau biasa kita sebut dengan bakteriofag. Yang selanjutnya yaitu predasi, di mana protista memakan bakteri atau mikroorganisme lain. Selanjutnya yaitu antagonisme, di mana mikroba menghasilkan senyawa atau antibiotik untuk menghambat pertumbuhan mikroba lain. Dan yang terakhir yaitu kometabolisme, di mana mikroba bekerja bersama untuk menguraikan senyawa kompleks. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.